Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda dinil haq lidhura ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pemirsa PKS TV yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keberkahan. Kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala di bulan berkah, bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa PKS TV yang berbahagia, tentunya seorang hamba ketika ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia selalu menginginkan atau merayu Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan atau bermujahadah, mengemis atau merayu, menggoda Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya atau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia pun bermujahadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa kebahagiaan itu atau kebahagiaan di dunia itu hanya sementara. Kemudian kebahagiaan di akhirat itulah yang selama-lamanya. Maka dengan kita bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat dari Allah ini, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sabda Rasulullah SAW, tidak seorang masuk surga dengan amalnya. Lalu sahabat bertanya, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sekalipun aku, hanya saja Allah telah merahmati atau memberikan rahmat kepadaku. Tidak ada satupun seorang hamba yang beriman masuk surga kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyembunyikan rahmatnya apakah hamba-hamba beriman itu dirahmati atau tidak. Maka membuat hamba beriman itu untuk selalu bermujahadah kepada Allah agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pemirsa PKS TV, setidaknya ada tanda-tanda dan ciri-ciri hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya atau pada hakikatnya hanya Allah yang mengetahuinya. Karena dia adalah Al-Alim yang maha mengetahui. Berdasarkan apa tanda-tanda itu? Tentu saja berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tanda-tanda hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah fursatut taubat. Hamba itu Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Banyak orang yang tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertaubat. Karena kesempatan bertaubat ini kesempatan yang paling berharga, paling bersejarah dalam kehidupan atau dalam perjalanan hidup. Dari alam arwah, dari alam rahim, dari alam dunia, alam barzah, sampai nanti alam akhirat. Fursatut taubah ini, kesempatan untuk bertaubat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan kepada hamba Allah yang dirahmatinya. Maka kita ketika seorang hamba mendapatkan kesempatan untuk bertaubat, itu sesungguhnya hamba Allah itu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 21, Allah berfirman yang artinya, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
pemirsa PKS TV yang berbahagia. Kalau bukan karena karunia Allah atau karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara kalian yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memilih siapa di antara makhluknya yang menjadi hambanya, yang siapa makhluknya yang menjadi hambanya yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hidupnya bergelimang dengan maksiat, kemudian ia menjadi hamba yang soleh. Itulah sesungguhnya rahmat Allah yang ada pada hamba itu. Kemudian tanda-tanda rahmat Allah diberikan kepada hambanya yang kedua adalah hubul ibadah, sekaligus menjadikan keseriusan taubatan nasuhanya. Ia senang sekali beribadah dan ia sangat menikmati ibadah-ibadahnya. Dia selalu bertadabur Al-Quran, ia selalu beristighfar, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi hobinya setiap harinya. Saat tidur pun dia berzikir, dan zikirnya pun sampai dia berzikir dan tertidur. Begitu pun bangun dia terus berzikir. Pemirsa PKS TV, itulah tanda bahwa Allah merahmatinya. Karena itulah hamba yang beriman selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar keimanan dijadikan hiasan dalam hidupnya. Ya Allah, jadikan hati kami mencintai keimanan, dan jadikan hiasan dalam hati kami, dan tanamlah kebencian kami terhadap kekufuran, kefaksikan, dan kedurhakaan. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Pemirsa PKS TV yang berbahagia, orang-orang yang selalu mencintai ibadah, orang-orang yang hobinya selalu beribadah ini, dia menancapkan kekuatan, keindahan, keimanan dalam hati hambanya. Dia menghiasi setiap harinya dengan ibadah-ibadah, tentunya ingin mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi yang kedua, tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi adalah hubul ibadah. Dia senang beribadah. Kemudian pemirsa PKS TV yang berbahagia, tanda-tanda hamba Allah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah kurhul ma'asi. Ia tidak ingin berbuat maksiat. Ia sangat benci dengan maksiat. Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara hikmah utama dari hamba Allah yang menikmati ibadah, terutama qiyamul lail, salat tahajud, adalah manhatun anil ismi. Allah mencegah penikmat salat malam itu dari keinginan untuk berbuat maksiat. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang selalu melakukan qiyamul lail, salat malam, Allah mencegah kita untuk keinginan berbuat maksiat. Rasa-rasanya kita tidak sanggup untuk menghadapi godaan dunia ini. Sangat sulit bagi kita menghadapi tipu daya setan yang sangat cerdas sekarang. Kecuali ya Allah selamatkan kita dari keinginan untuk berbuat maksiat. Begitulah cara Allah merahmati hamba yang beriman. Kemudian yang keempat, pemirsa PKS TV, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ia mendapatkan ilmu atau ia diberikan ilmu yang bermanfaat, atau ilmu itu akan membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menggunakan ilmunya tetapi tidak digunakan untuk berjihad kepada Allah. Banyak orang yang meraih gelar tapi hampa dari lezatnya ibadah. Bahkan yang aneh, ada orang alim tapi malah suka bermaksiat. Berarti ilmunya la yanfa, katanya, tidak bermanfaat. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak diijabahi. Hadis riwayat Muslim. Ya Rabb, hamba berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau juga mengajarkan, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan membuat kami semakin mengenal dan semakin cinta kepadamu. Dengan kita selalu mempunyai ilmu yang bermanfaat ini dan membagikan ilmu ini untuk kepentingan Allah dan Rasul-Nya, maka ilmu itu
menjadi rahmat pada diri kita dan Allah merahmati kita. Tetapi ketika ilmu itu justru untuk melakukan maksiat, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Pemirsa PKS TV yang berbahagia. Kemudian yang kelima, tanda hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ialah ia cinta kepada ulama. Ulama pewaris para nabi. Ulama yang istiqomah tentunya, dan ulama itu pun mencintainya. Di antara abwabul hidayah, pintu-pintu hidayah adalah dengan mencintai para ulama, berkhidmat kepada ulama. Karena Rasulullah SAW telah wafat, maka kita menghormati ulama, melayani ulama, karena mereka adalah pewaris Nabi. Pemirsa PKS TV yang berbahagia, siapa yang memuliakan ulama, berarti ia juga memuliakan Allah, dan Allah akan memuliakannya di surga nanti. Dengan kita selalu melayani dan memuliakan ulama, mudah-mudahan karena kita mendapatkan ilmu juga dari ulama. Berikutnya pemirsa PKS TV yang berbahagia, tanda hamba yang mendapatkan rahmat Allah yang keenam ialah dia senang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dia senang dengan hamba yang soleh, karena dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh ini, dia selalu berfastabul khairat. Dia mendapatkan tawasu bil haq, dia saling menasehati, tawasu bis sabr, dan tawasu bil marhamah. Ia berlomba-lomba dalam kebaikan, dia berlomba-lomba dalam ibadah, beramal soleh. Bahkan kata Rasulullah, boleh kita cemburu kepada orang-orang soleh yang melakukan amal-amal seperti dia menghafal Al-Quran misalnya, kemudian mendakwahkan Al-Quran dan ia mengamalkan dengan ikhlas. Yang kedua, misalnya dia mempunyai harta yang banyak tetapi dia dermawankan hartanya. Cemburulah kepada dan irilah kepada orang itu, bukan berarti kita hasad ya, iri untuk menjatuhkan, tetapi ingin terus berbuat kebaikan. Kemudian subhanallah, tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah ini selalu bersemangat melakukan amal soleh. Itulah aktivitas kehidupannya, itulah mewarnai keseharian hidupnya. Dia senang melakukan atau senang dengan rezeki yang halal. Dia senang melakukan ibadah-ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKS TV yang berbahagia. Kemudian yang ketujuh, orang-orang yang menjadi atau hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmatul istiqomah. Nikmatul istiqomah, orang yang senang mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Karena imannya hidup, maka mata hatinya menjadi tajam. Kalau mata kepala hidup, tapi mata hati buta, tentu ia sibuk mencari aib orang lain, seakan dirinya tidak punya aib. Tapi orang beriman, dia sibuk memperbaiki dirinya. Itulah sesungguhnya tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini, dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah selalu ingin memperbaiki dirinya, selalu menjadi orang yang ingin lebih baik, bukan mencari kesalahan orang lain. Kemudian pemirsa PKS TV yang berbahagia, tanda hamba Allah yang mendapatkan rahmat Allah itu adalah dia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Apa tandanya? Di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan beribadah, atau dalam keadaan beramal soleh, atau dalam keadaan berakhlak mulia. Siapa yang di akhir hayatnya menyebut La ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Allah akan membimbingnya, Allah akan menjaga lisannya di akhir hayatnya untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana saat ia hidup di dunia. Saat ia dalam keadaan senang, ia selalu beribadah, ia selalu beramal soleh, ia selalu menyebut nama Allah. Maka saat ia susah, ia pun suka menyebut nama Allah. Atau saat sakaratul maut, Allah akan menjaga hatinya, Allah menjaga pikirannya, Allah menjaga lisannya, Allah menjaga di akhir hayatnya dalam amal yang Allah suka. Itulah tanda hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai-sampai malaikat mengucapkan salam takjub dan memberikan penghormatan tak kala ia dalam sakaratul maut. Pemirsa PKS TV, mudah-mudahan dengan kita mengetahui tanda-tanda hamba Allah yang beriman yang mendapatkan rahmat Allah ini, kita akan bisa melakukan amal-amal yang bisa memberikan Allah memberikan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita selalu berdoa kepada Allah untuk selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan yang berkah ini, kita mengharap semua yang kita lakukan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Demikian tausiah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.